Kenapa bisa terjadi? Barangkali kan BPK bisa bergerak sendiri karena dia bisa mengawasi lembaga-lembaga lain, bisa mengaudit lembaga-lembaga lain, bisa memeriksa lembaga-lembaga lain. Tapi pertanyaannya siapa yang ngawasin BPK? Saya mau ngomong soal persidangan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tapi saya nggak mau bahas soal kasus korupsinya. Saya mau soroti sebuah statement atau kesaksian yang disampaikan oleh Hermanto. Hermanto ini posisinya sebagai saksi, dia adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Dirjen PSP Kementerian Pertanian. Kata Hermanto ketika dia ditanyain sama hakim bahwa keuangan Kementerian Pertanian itu kan memang wajarnya diaudit oleh lembaga yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dalam proses audit itu ternyata BPK, kata Hermanto loh ya, atau auditor BPK itu minta duit jumlahnya 12 miliar. Dan 12 miliar ini ujung-ujungnya untuk tahu atau untuk dapat nilai WTP, wajar tanpa pengecualian. Jadi nilai WTP itu atau nilai wajar tanpa pengecualian itu adalah nilai yang nggak murni memang. Nilai hasil sogokan. Berapa jumlah sogokannya? Ya 12 miliar itu. Kalau kita lihat konteks kasus ini, kok kayaknya kita sedih banget ya? Bayangin, ada sebuah lembaga, pemerintahan, kementerian, dapat nilai hebat, WTP, ketika diaudit keuangannya dianggap lancar jaya, wajar tanpa pengecualian. Kalau mahasiswa dapatnya itu A lah atau A+. Tapi ternyata nilai itu didapat bukan karena dia belajar serius, bukan karena dia mempersiapkan diri untuk ujian, tetapi dapat dari hasil nyogok. Jadi WTP-nya WTP nyogok. Ujung-ujungnya, kalaupun dapat WTP, tetap aja kasus korupsinya akhirnya sampai ke persidangan. Kalau tahu kayak gitu, wajar aja sih. Ternyata lembaga yang fungsinya adalah melakukan audit, melakukan pemeriksaan keuangan, banyak anggota-anggotanya yang tertangkap atau yang terlibat kasus korupsi. Modusnya hampir sama semua, jualan nilai WTP tadi atau katakanlah hengki-pengki agar auditnya atau hasil auditnya bisa disesuaikan, dipoles kanan kiri agar borok-boroknya atau perampokan-perampokan uang negaranya bisa disembunyikan dalam hasil audit tersebut. Wah, kita bisa ingatlah, misalnya ada Akhlasul Kosasi, itu dia anggota BPK dan mantan politisi Partai Demokrat. Dia sekarang posisinya ada dalam tahanan karena terlibat kasus korupsi BTS. Di Sorong, Papua Barat itu 3 pegawai BPK yang mestinya mengaudit sebuah kabupaten itu akhirnya terseret juga. Karena apa? Karena dia dalam proses audit menerima sogokan. Dan bupatinya sendiri atau pejabat bupatinya, Yan Pietmoso, itu juga sudah dinyatakan bersalah dalam persidangan korupsi. Kita juga ingat ada nama Rizal Zalil, juga anggota BPK yang masuk juga karena kasus korupsi. Kita bayangin,
Sebuah lembaga yang fungsinya mengontrol atau katakanlah mengaudit agar tidak terjadi korupsi, ujung-ujungnya untuk bikin stempel wajar tanpa pengecualian dilakukan dengan cara korup. Kan kita jadi sedih banget. Ini gila banget. Ketika dulu ya, kita pernah ingat ada kasus itu antara auditor BPK dengan Ahok. Jadi auditor BPK itu menyatakan bahwa tindakan Gubernur Jakarta Ahok untuk menukar guling atau membeli tanah di satu rumah sakit ini dipermasalahkan karena dianggap merugikan negara. Ahok nantang. Kita tahu sendiri dong Ahok. Ya udah kalau bener-bener bersih, bongkar semua, kita buka semua. Karena memang proses audit itu kan pada akhirnya pinter-pinternya auditor ngutak-ngatik persoalan. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Dan pada saat itu kabarnya auditor yang mengaudit keuangan Jakarta berkenaan dengan proses pembelian tanah itu punya kepentingan juga. Kepentingannya soal tanah juga yang menyangkut Pemda DKI. Mungkin karena kepentingannya tidak didukung atau tidak diberikan oleh Ahok, dia mau menggencet dengan hasil audit itu. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya kita kehilangan kepercayaan. Kalau perilaku beli nilai, beli stempel BPK WTP ini menjadi umum, dilakukan oleh kementerian, dilakukan oleh lembaga negara, dilakukan oleh Pemda-Pemda, dilakukan oleh banyak sekali aparat pemerintahan agar dapat nilai WTP, apa persepsi kita kalau ada sebuah lembaga dapat nilai wajar tanpa pengecualian? Sementara kita tahu begini nih kelakuan para auditor BPK. Ujungnya apa? Ujungnya kita jadi curiga. Lembaga-lembaga yang dapat nilai WTP itu, lu bayangin, kita justru mencurigai orang atau lembaga yang dapat nilai bagus. Kan jadi kebalik-balik logikanya. Karena apa? Karena problem korupsi yang sudah membudaya inilah yang kemudian membuat kita kehilangan kepercayaan. Pikiran kita jadi jungkir balik. Yang bagus jadi dicurigai karena perilaku orang yang ngasih nilai atau lembaga yang ngasih nilainya. Yang jelek justru kita bisa nilai. Oh, dia nilainya bukan WTP. Lembaga itu nilainya bukan WTP. Berarti dia bersih. Nggak mau nyogok. Lo bayangin kalau kayak gitu yang terjadi. Kenapa sih BPK itu kemudian bisa melakukan itu? Atau katakanlah banyak kasus-kasus yang terbongkar melibatkan anggota BPK. Bahkan banyak juga yang tidak terbongkar. Kita khawatir ini sudah menjadi budaya biasa. Sehingga ketika bupati, wali kota, gubernur mau diaudit BPK, dia harus menyiapkan uang sogokan agar dapat WTP. Kalau ini sudah menjadi budaya biasa, kita sama sekali kehilangan keyakinan kita bahwa bangsa ini bisa lepas dari kebiasaan korupsi. Bangsa ini bisa lepas dari kebiasaan kong kali kong. Bangsa ini bisa lepas dari kebiasaan sogok menyogok. Kan bahaya. Kenapa bisa terjadi? Barangkali kan BPK bisa bergerak sendiri karena dia bisa mengawasi lembaga-lembaga lain, bisa mengaudit lembaga-lembaga lain, bisa memeriksa lembaga-lembaga lain. Tapi pertanyaannya siapa yang ngawasin BPK? Siapa yang bisa menegakkan kode etik, menerapkan hukuman internal atau teguran-teguran internal apabila ada auditor BPK yang ngaco, apabila ada auditor BPK yang jadi pemeras, apabila ada auditor BPK yang jualan nilai. Siapa yang ngawasin? Sayangnya memang undang-undang BPK itu memang tidak memberikan ruang kepada badan pengawas. Akibatnya apa? Ya kayak gini.
jual beli nilai. Sehingga nilai WTP itu nggak ada artinya sama sekali. Cuma hore-hore di atas kertas doang. Tetapi ketika kita membaca sebuah lembaga punya nilai WTP, wajar tanpa pengecualian, kita juga nggak yakin apakah keuangannya benar. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan mekanisme administrasi keuangan negara yang baik? Belum tentu. Kenapa? Ya itu dia. Karena hasil WTP itu barangkali didapat dari hasil nyogok. Kayaknya udah perlu deh difikirin bagaimana misalnya anggota-anggota BPK atau para petinggi BPK itu tidak lagi ada atau disuplai dari para politisi misalnya. Kan kalau kita tahu sekarang anggota-anggota BPK itu sebagian besar adalah mantan-mantan politisi. Akhlasul Kosasih misalnya, dia kita kenal. Bekas politisi Partai Demokrat. Yang sekarang menjadi anggota BPK Pius Lustrilanang misalnya. Dia kita kenal, mantan politisi Partai Gerindra. Artinya banyak anggota BPK yang disuplai dari mantan-mantan politisi. Tentu saja kita nggak bilang bahwa semua politisi kayak gitu. Tapi kalau mereka punya keterikatan dengan partai, mereka tahu bagaimana permainan seperti itu, gimana mereka mau jadi auditor yang lurus? Karena barangkali keberadaan mereka di situ, karena proses pemilihan anggota BPK lewat DPR, lewat parpol, ujung-ujungnya mereka mewakili kepentingan partainya masing-masing, ujung-ujungnya ya gitu. Akhirnya kita susah juga untuk berharap pada sebuah lembaga yang bisa secara objektif memeriksa keuangan negara. Dan kalau udah seperti gini ya, harapan kita agar Indonesia bisa memerangi korupsi dengan baik, bisa menghilangkan budaya korupsi, ya kita akhirnya jadi apatis. Ini persoalan kayaknya. Dan mungkin mudah-mudahan DPR yang akan datang bisa melakukan revisi terhadap undang-undang BPK. Yang pertama barangkali dipentingin juga sih ada badan pengawas agar semua auditor BPK itu bisa langsung diawasi. Tidak kemudian dilepaskan begitu saja dan ujung-ujungnya mereka harus mampir di penjara. Jadi diawasi sedemikian rupa agar fungsi kontrol, agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan menegakkan etika sebagai orang yang mewakili negara untuk memeriksa siapa-siapa saja yang menggunakan dana negara. Itu sangat penting. Kalau budaya sogok-menyogok dibiarkan begitu saja dan pada akhirnya kita semua jadi maklum saja ada sogok-menyogok, kan bahaya. Gue Koko tadi, terima kasih.